Nasihat-nasihat mengenai kamar tidur. Kamar tidur memiliki bahasa khusus yang dari sela-selanya suami istri bisa memahami satu sama yang lain. Bahasa kamar tidur adalah bahasa kesatuan tubuh, tempat untuk tidur dan biologis. Kesatuan perasaan dan kesatuan panca indera dan saraf. Ciuman, pelukan, tatapan. Itu kamar tidur. Buat suasana itu ada. Jangan tidur di ranjang, suami tidur bau bantal spraynya berantakan, gatal kena banyak pasir karena Anda naik, kotor, tidak dibersihkan. Meja berserakan segala macam barang-barang gitu. Apalagi kalau Anda punya anak kecil, Anda harus bisa mengatur ini, menata dengan benar. Walaupun itu anak suami iya, tapi jangan berantakan di sana sini gitu kan. Biarkan suami tidak melihat itu. Ada tempat khusus buat anak ini. Anda harus mengurus anak pun, Anda misalnya anak masih baik, Anda izin. Maaf, saya diizinkan nggak? Saya selesaikan dulu urusannya. Ya, anak kita ini misalnya. Contoh. Berikutnya nasihat-nasihat untukmu ya, dalam masalah kamar tidur tentunya. Hendaklah engkau selalu dalam kondisi baru dan fresh dalam caramu berhias untuk suamimu. Selalu menemukan inovasi-inovasi dalam dandanan yang suami suka. Bukan yang Anda suka ya. Usahakan untuk tidak dalam satu penampilan saja atau satu cara saja dalam berhias. Warna pakaian, ya, sekali-sekali mungkin pakai yang tipis sekali mungkin ada baju yang berbeda ya, sekali-sekali pakai celana legging yang ketat, sekali-sekali mungkin pakai celana pendek, sekali-sekali ini divariasikan. Mungkin dandan sekali pakai lipstick yang merah kalau dia suka, mungkin ada yang pink, mungkin ada yang coklat muda, mungkin ada lip gloss, mungkin banyak hal yang mungkin ibu-ibu lebih paham daripada kami. Jadi kan. Perhatikanlah cahaya kamar tidurmu dan metodenya. Terkadang engkau perlu menggunakan cahaya-cahaya yang redup, merah romantis. Betapa banyak cahaya memiliki pengaruh. Ada istri suka sekali terang semuanya, gitu kan. Di saat suami baru datang masuk agar dia bisa melihat penataan rumah bagus, oke. Tapi di saat suami Anda lihat sudah mulai mau rileks, Anda redupkan cahaya tersebut. Perhatikan hiasan dan aneka warna ranjangmu. Jangan spray sama sarung bantal beda, ya. Spray sama bed cover beda. Seragam, kan dibeli seragam. Anda pun kalau beli yang satu paket. Selalu gitu. Sehingga kalaupun Anda laundry, Anda cuci, juga Anda seragam. Anda pasang seragam juga. Jadi selalu begitu. Dan pilih warna-warna yang masuk dengan corak ruangan yang sudah suami siapkan. Kemudian letakkan bunga-bunga sebagai suatu keharusan di kamarmu. Walaupun kecil, ya. Apakah itu bunga hidup atau bunga hiasan, tapi yang tepat lah, yang kira-kira suami suka gitu. Tidak usah banyak, jangan berlebihan. Perhatikanlah pakaianmu dan perhatikan ragamnya. Janganlah engkau memakai satu warna untuk berkali-kali. Pakailah aksesoris-aksesoris yang bisa menampakkan kecantikan perhiasan dan pakaianmu. Dan penting dalam masalah ini, ketat. Pakaian-pakaian yang longgar ini menghilangkan keindahan tubuh. Tapi di saat wanita menggunakan pakaian yang ketat, maka menunjukkan ya, bagusnya penampilan dia, lebih bagus walaupun dia sedikit gemuk misalnya. Itu berbeda. Apalagi kalau dasarnya dia ideal, dia menjaga postur tubuhnya bagus, dipanggil dengan pakaian yang ketat lagi. Ini sangat luar biasa gitu. Selanjutnya perhatikan kata-katamu, perdengarkanlah kepadanya kata-kata yang manis, selalu yang manis. Berilah kesan kepadanya dengan kehangatan sentuhan dan perasaanmu, supaya dia kalau di luar rumah selalu mengingat itu, keindahan itu, dan rindu kapan nih sampai ke rumah. Hendaklah engkau selalu berpenampilan baru. Ingatlah bahwa setiap kali engkau berusaha untuk memberi kepuasan kepada suamimu dan membahagiakannya, maka pahalamu bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan suamimu ridho kepadamu, sehingga Rabbmu pun ridho kepadamu. Tadi saya bilang, dapat cinta dunia, dapat cinta akhirat. Dapat cinta suami, dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda inginkan kalau sudah mendapatkan dua cinta ini? Ingatlah wahai saudariku tercinta, betapa para pelacur bisa menggunakan berbagai seni untuk menggoda kaum laki-laki dengan sesuatu yang haram.
maka tentu engkau lebih patut lagi untuk memuaskan suamimu dengan sesuatu yang halal, sehingga ia pun bisa merengkuh kebahagiaan bersamamu dan engkau pun merengkuh kebahagiaan bersamanya. Di sisi lain, engkau juga bisa menutup jalan-jalan syaitan dari dirimu dan suamimu. Kamu pun sendiri bisa selamat kalau kau penuhkan biologi suamimu, kamu pun juga sekalian menikmatin, terpenuh juga. Kamu juga akan terhindar dari maksiat. Laki-laki setampan apapun datang, tidak akan bisa menggodamu karena kamu sudah puas. Terakhir beliau tutup dengan bercumbu di siang hari. Suami istri juga bisa bercumbu di siang hari, tidak hanya di kamar tidur atau di malam hari saja. Percumbuan ini harus dilakukan dengan perangai dan sentuhan yang lembut seperti kecupan, sentuhan hangat, atau kata-kata lembut yang mengungkapkan kecintaan masing-masing kepada pasangannya. Hal yang seperti ini memiliki pengaruh yang nyata dalam kasih sayang dan kesigapan jiwa. Ya, ini sebenarnya kapan ada kesempatan biologis saja. Mungkin sesekali kalau di kamar Anda memang Allah buat rezekikan begitu, misalnya ada tempat tidur, ada sofa, mungkin ada tempat duduk di bawah, mungkin Anda buat ada tempat santai di lantai, misalnya lantai dengan kasur yang di bawah. Apa Anda bisa nikmatin di semua sisi itu. Ya, di semua sisi itu, sehingga tidak monoton juga gitu. Kecuali kalau suami Anda minta, maka dahulukan dia dalam masalah ini. Ini kurang lebih bahasan kita di pasal kelima tentang masalah bagaimana merajut ya kasih sayang di antara suami istri, terutama dalam masalah biologis.